Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Hati-hati harokat dhammah yang bertemu dengan alif atau diikuti alif. Jangan dibaca panjang, karena hukum at-tabi'i yang dibaca panjang dua harokat hanya fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti waw sukun, alif kecil di atas maupun di bawah huruf seperti ini, atau ada yang menyebutnya fathah berdiri atau kasrah berdiri dan dhammah terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini adalah lanjutan video yang kemarin mengenai bacaan asing. Yang pertama kita sudah membahas 10 bacaan asing, dan yang kedua kemarin 8 bacaan asing, dan sekarang atau yang part ketiga ini kita tambah 12 bacaan asing atau bacaan gharib wal muskilat. Yang pertama ada di surah An-Naml ayat 32. Silakan dibuka surah An-Naml ayat 32. Di sini terdapat harokat dhammah yang bertemu alif. Hati-hati jangan dibaca panjang, karena ini bukan kaidah dari mat tabi'i yang bisa diikuti alif dan terjadi mad atau panjang. Hanya harokat fathah. Fathah yang diikuti alif, bukan dhammah. Kalau dhammah harus diikuti waw sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Ini yang dinamakan dhammah yang bertemu alif, dibaca pendek bukan panjang, tapi cukup dibaca pendek satu harokat. Berikutnya ada di surah An-Nahl ayat 48. Silakan dibuka surah An-Nahl ayat 48. Di sini juga terdapat harokat dhammah yang bertemu alif. Maka jangan dibaca panjang, tetapi dibaca pendek satu harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluh. Kita wakaf di sini karena untuk menyesuaikan kemampuan lafaz kita. Kalimatnya masih panjang, maka kita harus menentukan wakaf yang sesuai dengan kemampuan lafaz kita. Dan pokok pembahasan kita ada pada kalimat yatafayya'u dhilaluh. Yatafayya'u dhilaluh, bukan yatafayya'u dhilaluh, bukan yatafayya'u dhilaluh. Ya, tetapi dibaca pendek karena dhammah bertemu alif, bukan kaidah dari mat tabi'i. Jadi cara membacanya cukup dibaca pendek. Yatafayya'u dhilaluh. Yatafayya'u dhilaluh. Dibaca pendek satu harokat. Min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada. Wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Berikutnya atau yang ketiga ada di surah Al-Anfal ayat 60
Kalau tadi di surah An-Naml dan An-Nahl tentang harokat dhammah yang bertemu alif dibaca pendek, maka di surah Al-Anfal ini tentang harokat kasroh yang diikuti alif. Banyak sekali yang dibaca panjang di sini, maka akan terjadi kesalahan karena kaidah mat tabi'i harokat kasroh yang dibaca panjang 2 harokat bertemu dengan ya sukun, bukan bertemu dengan alif. Alif ini pasangannya dengan fathah, harokat fathah yang diikuti alif atau bertemu alif baru terjadi mat tabi'i. Namun kali ini ada harokat kasroh yang diikuti alif atau bertemu alif pada huruf mim. Jangan dibaca panjang tetapi dibaca pendek 1 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Cara membacanya seperti itu, dibaca pendek 1 harokat, bukan dibaca fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Nah, bukan dibaca seperti itu, tetapi dibaca pendek 1 harokat, bukan 2 harokat, tetapi 1 harokat. Karena kaidah mat tabi'i harokat asra yang dibaca panjang bertemu dengan ya sukun, bukan bertemu alif. Dibaca pendek 1 harokat, bukan dibaca panjang. Ada di surah Al-Anfal ayat 66. Masih di surah Al-Anfal, kali ini pada ayat 60. Ini masalah tentang wakaf. Ada lafadz lam jalalah. Pada saat kita membaca wasol, di sini ada tanda wakaf jaiz. Jaiz artinya boleh terus, boleh berhenti. Misalnya kita memilih untuk membaca wakaf. Wakaf pada tanda wakaf jaiz, jim kecil, maka bunyinya la ta'lamunahum, la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Sekarang misalnya kita membaca wasol, la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Jika dibaca wasol atau terus maka bunyinya nahumullahu, nahumullahu. Bukan dibaca la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Jika dibaca wasol atau terus bukan dibaca seperti itu, tetapi dibaca la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Berikutnya yang kelima ada di surah Al-Maidah ayat 28. Namun kali ini tentang hukum idgham, yaitu idgham mutajanisain, memasukkan 2 huruf yang sejenis makhrajnya. Karena di sini ada huruf po bertemu dengan huruf ta, memasukkan huruf yang mati kepada huruf berikutnya dengan menghilangkan sifat qalqalanya, tetapi sifat itbaqnya tetap ditampakkan. Basatta, basatta, bukan dibaca basatota, ya, bukan dibaca basatota, tetapi dibaca basatta, basatta. Sifat qalqalah dari huruf ta ini hilang, namun sifat isti'la dan itbaqnya tetap ditampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin.
Berikutnya atau yang keenam ada di surah Al-Isra ayat 8. Masih tentang hukum bacaan idgham mutajanisain, memasukkan dua huruf yang sejenis makhrajnya. Mana yang dimaksud dengan hukum bacaan tersebut? Yaitu huruf dal sukun bertemu ta. Huruf dal dan huruf ta ini sejenis makhrajnya, maka memasukkan huruf mati kepada huruf berikutnya dengan menghilangkan sifat qalqalanya. Huruf dal memiliki sifat pantulan atau qalqalah, sudah hilang karena masuk pada huruf ta. Uttum, bukan audatum, tetapi uttum. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Bacaan gharib yang ketujuh masih di surah Al-Isra ayat 24 dan masih tentang hukum idgham, namun kali ini tentang hukum bacaan idgham mutaqaribain, memasukkan dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Huruf apa yang dimaksud? Yaitu huruf lam sukun masuk pada huruf ra. Waqur rabbir, memasukkan dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Memasukkan huruf mati yaitu huruf lam sukun kepada huruf berikutnya yaitu huruf ra, disebut dengan idgham mutaqaribain. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Namanya bacaan idgham mutaqaribain, memasukkan dua huruf yang berdekatan makhrajnya. Berikutnya yang ke-8 ada di surah Al-A'raf ayat 176. Masih berkaitan dengan hukum bacaan idgham. Idgham mutajanisain, bertemunya huruf sa dengan huruf dzal. Di sini terdapat waqaf qaf lam al-waqfu aulah. Sebaiknya berhenti. Namun ketika kita membaca wasol atau terus, memasukkan huruf mati kepada huruf berikutnya yaitu huruf dzal. Yalhadzalik. Kalau kita membaca terus atau wasol. Berikutnya yang ke-9 ada di surah Al-Mursalat ayat 20. Di sini terdapat huruf qaf sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Namanya bacaan idgham mutaqaribain. Bertemunya huruf qaf dengan huruf kaf, memasukkan huruf yang mati kepada huruf berikutnya dengan menghilangkan sifat qalqalanya. Apa yang dimaksud dengan huruf mati yaitu huruf qaf sukun dan masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf kaf dengan menghilangkan sifat qalqalanya, namun sifat isti'la'nya tetap. Nahluqum dibaca tebal karena huruf qaf huruf isti'la, maka istilahnya tetap nampak sedang qalqalanya pantulannya hilang. Alam nakhluqum mim ma'in mahin. Istilahnya tetap nampak namun qalqalanya hilang. Jangan dibaca alam nakhluqukum mim, ya, bukan dibaca seperti itu. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Ada di surah Al-Mursalat ayat 20. Berikutnya yang ke-10 ada di surah Ar-Ra'd ayat 4. Ini tentang hukum bacaan idhar wajib atau idhar mutlak,
yaitu bertemunya nun sukun dengan huruf waw, dibaca jelas tanpa mendengung. Wa fil ardi qita'um mutajawiratu wa jannatum min a'nabin wa jar'un wa nakhilun sinwan. Nun sukun bertemu waw, dibaca jelas tanpa mendengung, namanya bacaan idhar wajib atau idhar mutlak. Wa nakhilu sinwanu wa ghairu sinwan wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul inna fi dzalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Namanya bacaan idhar wajib atau idhar mutlak, bertemunya nun sukun dengan huruf waw, dibaca jelas tanpa mendengung. Berikutnya yang ke-11 ada di surah Al-An'am ayat 99, masih berkaitan tentang hukum idhar mutlak atau idhar wajib, bertemunya nun sukun dengan huruf waw, qinwanun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Nun sukun bertemu waw, dibaca jelas tanpa mendengung. Qinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabin waz-zaytuna war-rumana mushtabihan wa ghayra mutasyabih. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'ih inna fi dzalikum la ayatin liqaumin yu'minun. Yang ke-12 sekaligus yang terakhir ada di surah As-Saff ayat 4. Kalau tadi nun sukun bertemu waw, sekarang nun sukun bertemu ya, masih sama tentang idhar wajib atau idhar mutlak yang dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun bertemu ya, nun sukun yang bertemu dengan dua huruf ini, huruf ya dan huruf waw, dibaca jelas tanpa mendengung. Bukan nun sukun atau tanwin, tetapi hanya nun sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim.